Oke, tes tes. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanzil Alif Rahman Haryadi dengan NIM 20-4561120-TK-50250 akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah diberikan oleh Pak Sidik yang membahas tentang optimasi numerik. Nah, di sini kita diberi tugas untuk yang pertama membuat video presentasi yang sedang saya lakukan di sini tentang optimasi numerik minimal 40 menit dan 5 soal tentang optimasi numerik agar tidak sama dengan persyaratan eh, soalnya mengambil dari internet dan buku dan divariasikan angka atau variabelnya agar tidak sama dengan kelompok lain. Nah, cakupan optimasi numerik sendiri adalah yang pertama ada optimasi satu variabel berupa metode Golden Section, Newton, dan interpolasi kuadrat. Yang kedua ada optimasi banyak variabel dengan metode Hook, Jeffers, Tepes, Asken, Desken, dan Random Search. Di sini kita membuat 5 soal dan dijadikan ke dalam satu file PowerPoint. Nah, oke, untuk anggota kelompoknya sendiri yang pertama ada Aldi Alfian Diansyah dengan NIM 20-4561109-TK-50239. Yang kedua ada Billy Adrian dengan NIM 20-45605-TK-50794. Yang ketiga ada Gilang Kismu Aji dengan NIM 20-460246014 TK-50803. Ada Vinandi Amartya Deva dengan NIM 20-4632275 TK-51267. Ada Rehan Falah Rabani dengan NIM 20-4602229-TK-5081818. Ada Serhi Rizky Nasputra dengan NIM 20-456-314-TK-50264. Ada Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 20-4632282-TK-51274. Dan ada yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Tanzil Alif Rahman Haryadi dengan NIM 20-456-120-TK-50250. Nah, Nah, di sini saya akan membahas tentang optimasi numerik. Nah, optimasi numerik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satu variabel dan yang kedua ada banyak variabel. Oke, next. Nah, optimasi satu variabel. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang metode Golden Section. Next. Nah, ini ada penjelasan singkat sekilas tentang metode Golden Section. Jadi, apa sih metode Golden Section itu? Nah, metode Golden Section merupakan salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Nah, kedua tipe optimasi, yaitu yang pertama ada maksimasi dan yang kedua ada minimasi, dapat diselesaikan dengan cara ini, yaitu dengan metode Golden Section ini. Nah, Golden Section Search Method merupakan metode optimasi satu variabel yang sederhana dan mempunyai pendekatan yang mirip dengan metode bisection dalam penentuan akar kesamaan tak linear. Next. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal dari metode Golden Section ini. Diberikan soal yaitu tentukan nilai minimal dari fx sama dengan x min 1 pangkat 5 min 16x per 5 di dalam interval xl sama dengan 1 dan xu sama dengan 3. Nah, ini jawaban yang telah diberikan dari
pengerjaan kelompok kami, yaitu yang pertama kita mencari nilai D-nya terlebih dahulu dengan cara D sama dengan akar 5 negatif min 1 dibagi 2 dalam kurung 3 min 1. Nah, tadi 3 dan 1 ini kan, bentar saya back dulu. Nah, 3 itu XU dan 1 itu XL. Nah, dihasilkan, didapatkan nilai D itu sebesar 1,23606. Nah, tadi XL-nya 1, kita cari FXL-nya dengan masukkan nilai XL yaitu 1 ke persamaan yang tadi, yaitu persamaan Fx sama dengan X min 1 pangkat 5 min 16X per 5. Nah, didapatkan nilai FXL itu negatif 3,2. Nah, di sini kita juga mencari nilai fungsi dari XO, yaitu dengan cara yang sama yang tadi, dimasukkan ke rumus fungsi X-nya, yaitu didapatkan hasil 22,4. Nah, di sini kita mencari nilai dari X1, yaitu dengan rumusan nilai XL ditambah D, yaitu 1, XL tadi 1 ditambah D yang sudah kita cari, yaitu 1,23606. Didapatkan hasil 2,23606. Nah, setelah X1 dicari, kita mencari nilai fungsi dari X1 sama memasukkan nilai X1 ke fungsi tadi. Didapatkan hasil negatif 4,27004. Nah, setelah nilai fungsi X1 ini didapatkan, kita mencari nilai X2, yaitu dengan rumusan XO dikurangi D, yaitu XO-nya tadi 3 dikurangi D yang setelah kita dapatkan tadi, yaitu 1,23606. Didapatkan hasil 1,76394. Nah, setelah X2 didapatkan, kita mencari nilai fungsi dari X2 dengan cara yang sama seperti mencari nilai fungsi Fx1 tadi, yaitu dimasukkan dan didapatkan hasil negatif 5,38441. Nah, karena kasus ini merupakan persoalan minimasi, maka nilai Fx fungsi dari X2 itu lebih kecil dari Fx1. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan bahwasannya XL baru itu sama dengan X2 lama dan XU baru sama dengan XU lama. Nah, kita masuk ke iterasi kedua, yaitu XL sama dengan 1 dibandingkan dengan fungsi dari XL yang tadi telah kita dapatkan, yaitu negatif 3,2. XU di sini kita juga telah mendapatkan nilai XO yang mana tadi XU baru sama dengan XU lama, yaitu sama dengan 2,23606 dibandingkan dengan fungsi XU, yaitu tadi negatif 4,27004 yang telah kita cari tadi. Nah, di sini nilai D-nya juga masih sama rumusannya, akar 5 negatif 1 dibagi 2 dikalikan 2,23606 dikurangi 1. Menggunakan nilai X1 tadi didapatkan hasil 0,76392. Nah, X1 di sini memiliki rumusan sebagai berikut, yaitu XL ditambah D sama dengan 1 ditambah 0,76392 didapatkan hasil 1,76392. Nah, fungsi dari X1 sendiri di sini adalah dimasukkan seperti tadi ke rumusan fungsi yang awal tadi, yaitu didapatkan hasil negatif 5,38438. Terus kita mencari nilai X2. X2 yaitu XO dikurangi D. XO yang baru yaitu 2,23606 dikurangi 0,76392 didapatkan hasil 1,47214. Nah, setelah X2 dicari, kita mencari fungsi dari nilai X2, yaitu sama seperti tadi, dimasukkan ke rumusan fungsi yang awal. Dapatkan hasil negatif 4,68738. Nah, setelah itu kita iterasi menggunakan Excel ya. Nah, di sini kita melakukan iterasi sampai iterasi ke
18. Nah, dapatkan XL ini nilainya 1,472, 136, 1,76392, 1,76, 1,76, 1,83. Semakin besar jumlah iterasi, maka nilai Excel yang kita dapatkan itu semakin besar. Sampai ke ini nih, 1,894022. Nah, terus fungsi XL-nya kita juga tampilkan di tabel perhitungan Excel kita. Di iterasi 1 ada negatif 3,2, iterasi 2 negatif 3,2, iterasi 3 negatif 4,68737, iterasi 4 negatif 5,3, iterasi 5 5,3, dan semakin ke bawah juga semakin besar gitu ya. Nilai dari FXL-nya. Semakin kecil karena ini negatif. Nah, terus kita juga menaruh nilai X2 tadi sama gitu, kita hitung sampai iterasi ke-18, didapatkan nilai X2 ini juga makin membesar. Terus tapi tidak selalu membesar ya, ini ada dari iterasi 1 iterasi 2 ada penurunan, terus ini iterasi 2 ke 3 ada kenaikan gitu. Terus kita juga cari nilai fungsi dari X2-nya 1 sampai 18, X1 1 sampai 18. Nilai fungsi dari fx2 ini semakin ini juga tidak tentu, ada dari iterasi 1 ke 2 semakin besar, iterasi 2 ke 3 semakin kecil. Ini nilai X1-nya semakin besar iterasi semakin kecil ya. Terus juga ada yang naik juga. Terus kita juga cari nilai fungsi dari X1, nilai dari XO, nilai dari fungsi XO, dan nilai dari D. Nah, D di sini semakin besar iterasi semakin kecil gitu ya. Dari pertama iterasi yang tadi kita cari itu didapatkan 1,2366068, terus iterasi kedua 0,76392, iterasi ketiga 0,472, 136, dan makin kecil gitu ya. Semakin besarnya nilai dari iterasi. Nah, yang kedua ini ada metode Newton. Nah, sekilas tentang metode Newton. Nah, di sini apa sih metode Newton tuh? Nah, metode ini itu menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam penentuan akar persamaan tak linear melalui pendefinisian fungsi, yaitu Gx sama dengan f aksen x, dikarenakan pada kondisi optimum berlaku, yaitu fungsi f aksen bintang sama dengan g bintang ya. Dengan x bintang menyatakan nilai x optimum. Maka didapatkan hasil nilai X bintang itu dapat diperoleh secara iteratif sebagai rumusan persamaan di bawah ini, yaitu XI plus 1 sama dengan XI dikurangi F aksen dalam kurung XI dibagi F double aksen dalam kurung XI. Nah, kita masuk saja ke contoh soal dari metode Newton, yaitu tentukan nilai maksimal dari Fx, X pangkat 4 dikurangi 4x plus 1 dengan nilai XO sama dengan 2,5. Oke, nah ini kita langsung jawab. Tadi persamaan yang diberikan ini Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4x plus 1. Nah, kita cari turunan pertamanya yaitu F aksen X. Dengan menurunkan seperti biasa, 4x dikalikan 3 didapatkan dari 4 kurangi 1, dikurangi dari turunan 4x yaitu 4. Nah, setelah kita dapatkan turunan pertama, kita turunkan yang kedua kali, yaitu menghasilkan F double aksen X
sama dengan 12x kuadrat 4 kali 3, terus x pangkat 3 diturunkan jadi x pangkat 2. Nah, kita menggunakan rumusan yang tadi ya, yang udah saya terangkan di pertama tadi. Sorry. Nah ini kita gunakan rumusan ini, yaitu x i plus 1 sama dengan x ini kurangi f aksen xi dibagi f double aksen xi. Nah, ini persamaan dari metode Newton. Terus kita masukkan nilai f-nya, yaitu x0-nya tadi kan 2,5 diketahui dari soal. Langsung kita masukkan saja ke fungsi x yang di atas ini, yaitu 2,5 dikalikan dipangkatkan 4 kurangi 4 kali 2,5 ditambahkan 1. Nah, didapatkan hasil 30,0625. Terus kita turunkan menggunakan persamaan tadi, f aksen x kita masukkan aja, 4 kali 2,5 dipangkatkan 3 dikurangi 4. Nah, didapatkan hasil 58,5. Terus kita double aksenkan, f double aksen 2,5 kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu 12 dikalikan 2,5 pangkat 2. Nah, dapatkan hasil 75. Nah, di sini x1 sama dengan x0 ya, karena ini kan xi plus 1. Tadi i-nya kan 0. X1 sama dengan x0 dikurangi f aksen x dibagi f double aksen x. Didapatkan hasil 2,5 kurangi 58,5 per 75. Tadi f aksennya sudah kita cari, f double aksennya sudah kita cari, dan didapatkan hasil 1,72. Nah, di sini kita buat tabel yang telah kita buat melalui software Excel. Di sini ada iterasi dari 0 sampai 7 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada nilai X, yaitu tadi yang di iterasi pertama X0-nya 2,5, terus iterasi 1, 1,72, iterasi 2, 1,25, iterasi 3, 1,049741, iterasi 4, 1,00232, dan iterasi kelima 1,00005, iterasi 61, dan iterasi 71. Nah, di sini nilai fx juga tadi sepertinya sudah kita cari juga ya. Bentar, saya back dulu. Nah, nilai fx sudah ada kan, ini 30,0625, 5,5. Nah, ini nih 30,0625 iterasi 0. F aksen X-nya juga udah kita cari 58,5, dan F double aksennya udah kita cari sebesar 75 gitu ya. Terus kita cari buat iterasi pertama sampai ke 7, didapatkan hasil ini 2,87. Iterasi pertama negatif 1,5, negatif 1,9. Ini semakin besar iterasinya, nilai fx-nya ini semakin kecil ya kalau kita lihat dari tabel percobaan kita kali ini. Terus di sini nilai f aksen x-nya juga kita cari untuk iterasi sampai ke 7. Sampai iterasi ke 7 juga makin kecil nilai f aksen x-nya. Terus f double aksennya juga sama gitu. Kita cari sampai iterasi ke 7 dan menghasilkan nilai yang makin kecil ya, seiring membesarnya nilai dari iterasi yang kita cari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sehabis ini akan dijelaskan oleh teman saya untuk metode interpolasi kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM
20 garis miring 463 282 garis miring TK garis miring 51274. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Tanzilul Alif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi kuadrat. Next. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang sekilas tentang metode interpolasi kuadrat. Jadi, apa toh interpolasi kuadrat itu? Metode interpolasi kuadrat itu dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial order 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fungsi X di dekat titik optimum. Nah, perkiraan X optimum dapat ditentukan sebagai berikut dalam hal sebagai X3. Nah, di sini kita juga melihat di bagian bawah slide ini ada rumus X3 sama dengan Fx0 dikali X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat ditambah Fx1 dikali X2 kuadrat minus X0 kuadrat ditambah Fx2 dikali X0 kuadrat dikurangi X1 kuadrat per 2 dikali Fx0 dikali X1 min X2 ditambah 2 dikali Fx1 dikali X2 minus X0 ditambah 2 dikali Fx2 dikali X0 minus X1. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh soal metode interpolasi kuadrat. Nah, dari soal ini kita akan menggunakan metode interpolasi kuadrat untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2 sin x minus x kuadrat per 10 dengan nilai-nilai awalnya x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, dan x2 sama dengan 3. Next. Nah, berikut ini adalah jawaban dari contoh soal tadi. Nah, karena kita disuruh untuk menggunakan metode interpolasi kuadrat, maka kita akan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sesudah judul itu, yaitu rumus yang seperti ini. Nah, setelah mendapat nilai X3-nya, kita disuruh untuk menentukan nilai X yang harus dibuang berdasarkan nilai X3 yang didapat. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di slide selanjutnya. Nah, tabel ini merupakan perhitungan dengan menggunakan Excel. Jadi, tabel ini merupakan tabel perhitungan iterasi metode interpolasi kuadrat. Dia mengiterasi sampai 5 kali, di mana iterasi yang pertama dengan X0 sama dengan 0, hasil Fx0-nya juga 0. X1-nya 1, Fx1-nya 1,58242, X2-nya 3, kemudian Fx2-nya minus 0,6176, kemudian X3-nya 1,384 dan sekian. Fx3-nya 1,773746019. Nah, dari itu kita mendapatkan hasil-hasil yang seperti ini. Diiterasi sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan berlanjut ke optimasi banyak variabel. Nah, salah satu contoh optimasi yaitu adalah metode Hooks-Chief.
sekilas tentang metode JIF. Metode ini merupakan prinsip penerapan metode JIF itu meliputi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dia mengeksplorasi nilai delta XI, dengan itu menyatakan indeks variabel X. Yang kedua, mengulangi langkah sukses optimasi dengan metode HOOP-JIF. Pada metode ini tidak ada contoh soal karena kita akan lebih fokus kepada metode steepest ascent dan random search. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada metode yang sebelumnya itu, kami tidak punya contoh soal karena kita akan berfokus pada metode yang ascent descent dan juga metode random search. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode ascent descent. Nah, jadi apa toh metode ascent descent itu? Jadi berikut ini merupakan sekilas tentang metode ascent descent. Nah, metode ini merupakan jenis metode gradient yang paling sederhana. Terminologinya seperti berikut. Yang pertama, steepest ascent itu untuk pencarian maksimum fungsi, kemudian ada steepest descent untuk pencarian minimum fungsi. Prinsip pencarian optimum ini, kedua metodenya akan dilakukan serangkaian proses transformasi untuk mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel menjadi sebuah fungsi dengan variabel tunggal berdasarkan gradien arah pencariannya. Next. Berikut ini merupakan contoh soal metode ascent descent. Berdasarkan fungsi ini, kita akan menggunakan metode steepest ascending atau ascent untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tersebut. Dengan nilai awal X dan Y sebesar X0 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 1. Nah, dari fungsi sebelumnya, yaitu fungsi yang ini, itu nanti kita akan diturunin secara faksial. Nah, jadi do F per do X, jadi diturunkan berdasarkan X, mendapat hasil 2Y tambah 2 min 2X. Sedangkan diturunkan terhadap Y, dia mendapatkan hasil 2X min 4Y. Nah, kita akan melakukan iterasi yang pertama kali. Jadi nilai awal X0 tadi itu kan X0 sama dengan 1, minus 1 maksud saya, dan Y0 sama dengan 1. Nah, nilai ini kita akan masukkan pada fungsi yang tadi. Jadinya 2 dikali minus 1 dikali 1 ditambah 2 minus 1 dikali 2 dikali minus 1 dikurangi minus 1 kali 2 dikurangi 2 dikali 1 kali 2 sama dengan minus 7. Nah, yang tadi, yang nilai awal itu juga, nilai-nilai awal ini tadi juga dimasukkan ke dalam nilai turunan parsial fungsi. Jadinya 2 dikali 1 tambah 2 dikurangi 2 dikali minus 1. Didapat hasilnya sama dengan 6. Kemudian yang terhadap Y, 2 dikali minus 1 dikurangi 4 kali 1 sama dengan minus 6. Next. Maka dari jawaban-jawaban tadi didapat vektor gradiennya dapat dituliskan sebagai berikut. Dan X sama dengan X0 ditambah do F per dx. Do F per do X didapatkan hasil H sama dengan minus 1 plus 6H. Dan Y sama dengan Y0 ditambah do F per do Y didapatkan hasil H sama dengan 1 minus 6H. Nah, kemudian
disubstitusikan nilai X dan Y sebagai fungsi H ke dalam f x y di atas. Jadi kan f x y-nya kan fungsinya sebagai berikut: 2xy ditambah 2x minus x kuadrat minus 2y kuadrat. Nah, dimasukkan nilai-nilai x dan y sebagai fungsi h-nya itu ke dalam fungsi ini. Jadi 2 dikali minus 1 ditambah 6h dikali 1 minus 6h ditambah 2 dikali minus 1 ditambah 6h dikurangi minus 1 ditambah 6h kuadrat dikurangi 2 dikali 1 minus 6h kuadrat sama dengan G fungsi G terhadap H. Dapat fungsinya sebagai berikut, yaitu minus 180h kuadrat ditambah 72h dikurangi 7. Nah, fungsi turunan pertama dari GH, yaitu G aksen H, yaitu lihat turunan fungsi ini tuh. Jadi didapatkan minus 360h ditambah 72. Nilai H yang membuat GH maksimum dicapai pada saat G aksen H sama dengan 0. Ini sebesar G aksen H sama dengan minus 360H plus 72. 360H-nya dipindahkan ke sisi kanan, jadi 360H sama 72. H-nya dapat sama dengan 0,2. Nah, dengan demikian, nilai X baru dan Y baru dapat dihitung sebagai berikut. X sama dengan minus 1 ditambah 6H. Karena H-nya tadi sudah didapat 0,2, maka kita substitusikan nilai H-nya ke dalam sini. Sehingga minus 1 ditambah 6 dikali 0,2 didapatkan 0,2. Nah, begitu juga dengan Y. 1 minus 6H, nilai H-nya tadi disubstitusikan ke sini. Sehingga didapatkan minus 0,2. Next. Nah, yang perhitungannya tadi, kita juga bisa dihitung dengan cara perhitungan yang sama sebagai langkah-langkah iterasi berikutnya. Hasil perhitungan selengkapnya hingga iterasi ke-12 dijelaskan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan hasil-hasil tersebut di atas, terlihat bahwa penyelesaian bersifat convergent menuju ke nilai X maksimum, maksud saya optimum, dan Y optimum yang sebenarnya, yakni X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, dengan nilai F X Y maksimum sebesar 2. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya, yaitu mengenai metode random search. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang metode random search. Di sini metode ini secara berulang-ulang mengevaluasi nilai fungsi pada nilai-nilai variabel bebas tertentu secara acak. Jika sampelnya mencukupi, maka kondisi optimumnya akan teramati. Jika tidak, metode ini bisa dikatakan tidak efisien. Kemudian diterapkan untuk fungsi discontinuous dan non-differentiable sekalipun. Lalu di sini akan menghasilkan titik optimum global. Di sini ada beberapa contoh soal yang kita ambil
Nah, contoh soal metode random sort yaitu gunakan metode random sort untuk menentukan maksimum dan minimum dari fungsi berikut. F x, y sama dengan y min x min 2x kuadrat min 2xy min y kuadrat. Nah, jika domain nilai x dan y dibatasi pada x sama dengan min 1 hingga 1 dan untuk nilai y-nya 1 hingga 2. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal metode random search. Random number generator yang dalam hal ini itu diwakili sebagai bilangan R. Terus dapat dinyatakan secara tipikal dalam angka-angka antara 0 dan 1. Nilai X optimum di antara XL dan XU secara acak atau random dinyatakan sebagai fungsi X sama dengan XL plus XU min XL dikali R. Dalam hal ini, kita tahu bahwa XL sama dengan min 1 dan XU-nya 1. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam fungsi X sama dengan XL plus XU min XL dikali R, yaitu untuk XL-nya minus 1 ditambah SU-nya 1 kurangi minus 1. Minus 1-nya itu XL. Terus dikali R didapat hasil minus 1 plus 2R. Kemudian dengan cara yang sama, nilai Y optimum di antara YL dan YU secara acak dapat dinyatakan sebagai fungsi Y sama dengan YL plus YU min YL dikali R. Dalam hal ini YL-nya bernilai 1 dan YU-nya bernilai 2. Maka dimasukkan dalam samaan di atas. Untuk YL-nya 1 tambah YU-nya 2 minus YL yaitu minus 1 dikali R. Kita dapat hasilnya sama dengan 1 plus R. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai-nilai R yang memenuhi R di antara 0 dan 1 secara acak ke dalam X sama dengan minus 1 plus 2R dan Y sama dengan 1 plus R yang kita dapat sebelumnya di sini. Maka dapat diperoleh nilai maksimum fungsi ini sebesar 1,24 pada X sama dengan minus 1 dan Y sama dengan 1,6. Dan juga dapat diperoleh nilai minimum fungsi ini sebesar minus 9 pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Adapun cara saat kita menggunakan Excel, untuk X-nya sebagai variabel random acak dan Y-nya sebagai fungsi R. Maka didapat nilai berikut sesuai tabel yang tertera. Untuk nilai maksimum fungsi F ada pada tanda biru dengan R sebesar 0,6 dan nilai X-nya minus 1, nilai Y-nya 1,6 dan FXY-nya 1,24. Nah, ini kalau dilihat-lihat sama ya, 1,24-nya. Hasilnya diperoleh. Kemudian untuk yang bertanda hijau itu nilai minimum pada fungsi F dengan nilai R sebesar 1, nilai X-nya sebesar 1 juga, dan Y 2 dan Fx, Y-nya minus 9. Mungkin sekian dari
pemaparan di atas. Mungkin sebelumnya saya akan mereview beberapa penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan tadi, yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama tentang metode golden section, yaitu golden section salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Kedua tipe optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi, dapat diselesaikan dengan cara ini. Golden section merupakan metode optimasi satu variabel yang sederhana dan mempunyai pendekatan yang mirip dengan metode bisection dalam penentuan akar persamaan tak linear. Kemudian selanjutnya tentang metode Newton. Metode ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam penentuan akar persamaan tak linear. Kemudian selanjutnya ada tentang metode interpolasi kuadrat. Metode interpolasi kuadrat ini dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial order 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya. Kemudian terdapat metode Hooke-Jeffs. Prinsipnya metode ini meliputi dua hal. Yang pertama, eksplorasi nilai delta xi, ini menyatakan indeks variabel x, dan yang kedua, mengulangi langkah sukses optimasi dengan metode Hooke-Jeffs. Selanjutnya ada metode Ascent-Descent, jenis metode gradien yang paling sederhana. Untuk terminologinya, yang pertama step size ascent untuk pencairan maksimum fungsi, yang kedua lawannya yaitu step size descent atau pencairan minimum fungsi. Prinsip pencarian optimum kedua metode ini dilakukan untuk mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel menjadi fungsi dengan variabel tunggal. Kemudian yang terakhir tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya tentang metode random sort. Metode ini secara berulang-ulang mengevaluasi nilai fungsi pada nilai-nilai variabel bebas tertentu secara acak. Jika sampelnya mencukupi, maka kondisi optimumnya akan teramati. Namun jika tidak, dapat dikatakan metode ini tidak efisien. Seperti itu.